Kajian Ramadan, kajian ke-15. Syarat batalnya puasa dan hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Segala puji bagi Allah yang maha bijaksana, maha pencipta, maha agung, maha penyantun, maha benar, maha penyayang, maha mulia, dan maha pemberi rezeki. Ia telah mengangkat 7 langit tanpa penyangga, meneguhkan bumi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi, mengenalkan kepada makhluknya dengan berbagai bukti nyata, menjamin rezeki kepada semua makhluk, menciptakan manusia dari air yang menyembur lalu membuatkan syariat untuknya untuk menyambung hubungan, serta memberikan maaf kepadanya atas kesalahan dan kelupaan dalam hal yang tidak sejalan dengannya. Aku memuji Allah selamanya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah yang tak bersekutu dengan persaksian orang yang ikhlas, dan bukan seperti persaksian orang munafik. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang membawa dakwah ke seluruh penjuru yang dekat maupun yang jauh. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat dekat beliau, Abu Bakar, yang telah melawan kaum murtad dengan gigih, kepada Umar yang membuat pusing orang-orang kafir serta yang telah membuka berbagai pintu yang tertutup, kepada Utsman di mana tidak ada yang menghalalkan darahnya kecuali orang yang telah keluar dari agama, kepada Ali yang dengan keberaniannya mau menempuh jalan sempit, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau yang masing-masing lebih unggul dari kaum selain mereka. Hal-hal yang membatalkan puasa di atas selain haid dan nifas yaitu jima, keluarnya mani dengan sengaja, makan dan minum serta hal yang semakna dengannya, berbekam serta muntah. Tidak membatalkan puasa seseorang kecuali jika dilakukan dalam keadaan mengetahui, ingat dan sengaja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga syarat tersebut. Syarat pertama, mengetahui. Jika ia tidak mengetahuinya, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah telah berfirman, "Aku telah mengabulkannya." Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Ketidaktahuan ini bisa mengenai hukum syar'i seperti menyangka bahwa sesuatu itu tidak membatalkan puasa sehingga ia melakukannya, atau bisa juga ketidaktahuan mengenai keadaan dan waktu, seperti mengira bahwa fajar belum terbit lalu ia makan, padahal sebenarnya fajar sudah terbit. Atau menyangka bahwa matahari sudah terbenam sehingga ia pun berbuka puasa, padahal sebenarnya matahari belum terbenam. Hal seperti ini tidak membatalkan puasa. Dasarnya adalah hadis yang disebutkan dalam kitab Shahihain dari Abi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, ketika turun ayat "Sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam," yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Maka aku menyiapkan 2 buah ikat kepala, salah satunya berwarna hitam dan satunya lagi berwarna putih. Aku letakkan keduanya di bawah bantal untuk kemudian aku lihat. Jika sudah jelas olehku yang putih dari yang hitam, maka aku pun mulai berpuasa. Di pagi harinya, aku berangkat menemui Rasulullah SAW, lalu aku ceritakan apa yang semalam aku lakukan. Nabi SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya bantalmu tentu sangat lebar jika dikiranya yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam itu adalah bantalmu. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah putihnya siang dan hitam atau gelapnya malam." Adi masih makan ketika fajar sudah terbit, dan ia belum juga menahan makan minum atau mulai berpuasa sehingga menjadi terlihat dengan jelas baginya kedua benang itu.
Namun Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengqadha puasanya, karena apa yang dilakukan oleh Adi adalah karena ketidaktahuannya mengenai hukum. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, kami berbuka di zaman Nabi SAW ketika hari sedang mendung, kemudian terbitlah matahari. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengqadha puasa, karena mereka melakukan hal itu disebabkan ketidaktahuan mereka mengenai waktu. Seandainya Nabi SAW menyuruh mereka untuk mengqadhanya, sudah tentu terdapat riwayat mengenai hal itu, karena begitu pentingnya persoalan ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah Haqiqatus Shiyam mengatakan, Hisham bin Urwah, salah seorang perawi hadis, meriwayatkan dari ayahnya yaitu Urwah bahwa mereka itu tidak diperintah untuk mengqadha puasa. Akan tetapi, jika ia mengetahui bahwa ternyata memang masih siang dan matahari pun belum terbenam, maka ia harus menahan diri sehingga matahari benar-benar terbenam. Hal yang sama juga berlaku jika ia makan sesudah terbit matahari dengan keyakinan bahwa fajar belum terbit, lalu sesudah itu ternyata sudah terbit. Maka puasanya tetap sah dan tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya, sebab hal itu dilakukannya karena tidak tahu mengenai waktu. Allah membolehkan makan dan minum serta jima sehingga jelas bagi seseorang bahwa fajar sudah terbit. Hal mudah yang dibolehkan itu tidak mengharuskan pelakunya untuk mengqadha. Akan tetapi jika ia kemudian tahu, padahal ia sedang makan atau minum, bahwa matahari belum terbenam atau fajar telah terbit, maka ia harus menghentikannya dan mengeluarkan makanan yang sudah ada dalam mulutnya karena sudah tidak ada alasan atau uzur lagi ketika itu. Syarat kedua, ingat. Jika seseorang itu lupa, maka puasanya tetap sah dan ia tidak punya kewajiban untuk mengqadhanya berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah di atas. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, siapa saja yang lupa ketika sedang menjalankan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia tetap menyempurnakan puasanya karena sebenarnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Muttafaq alaih, sedangkan lafalnya milik Imam Muslim. Perintah Nabi SAW untuk menyempurnakan puasa ini merupakan dalil mengenai sahnya puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan penyandaran pemberian makan dan minum kepada orang yang lupa itu kepada Allah merupakan dalil bahwa ia tidak akan dihukum atas apa yang dilakukannya itu. Akan tetapi manakala ia ingat atau diingatkan, ia harus menghentikannya dan mengeluarkannya dari mulutnya karena ketika itu sudah tidak ada lagi uzur. Orang yang melihat orang yang sedang berpuasa, kemudian orang itu makan atau minum karena hal di atas, maka ia wajib mengingatkannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah untuk melakukan kebajikan dan ketakwaan. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Syarat ketiga, sengaja. Maksudnya, ia melakukan hal yang membatalkan puasa di atas dalam keadaan sadar dan disengaja berdasarkan kehendaknya. Jika ia makan dalam keadaan dipaksa, maka puasanya tetap sah dan ia tidak punya kewajiban untuk mengqadha. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat hukum dari orang yang kufur sekalipun jika dalam keadaan dipaksa, asalkan hatinya tetap beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran surat An-Nahl ayat 106. Jika Allah berkenan mengangkat hukum kufur dari orang yang dipaksa untuk kufur, maka untuk perkara yang lebih rendah lagi tentunya lebih tidak menjadi persoalan. Di samping itu Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ketersalahan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan terhadap mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi serta dihasankan oleh Imam An-Nawawi. Maka jikalau ada seseorang yang memaksa istrinya untuk melayaninya bersetubuh sedangkan wanita itu sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah.
kecuali jika puasa yang dikerjakannya adalah puasa sunnah tanpa izin suaminya, sedangkan sang suami ada di rumah. Jika misalnya ada debu yang terbang lalu masuk ke dalam perut orang yang sedang berpuasa, atau jika ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya tanpa ia sengaja, atau jika ia berkumur atau beristinsyak menghirup air dengan hidung, dan kemudian air itu masuk ke dalam perutnya tanpa ia sengaja, maka puasanya tetap sah dan ia tidak berkewajiban untuk mengqadhonya. Puasanya seseorang tidaklah batal jika ia mengenakan celak atau obat mata, sekalipun ia merasakan adanya rasa di tenggorokannya. Sebab hal itu tidak bisa dikatakan makan atau minum atau sesuatu yang semakna dengan keduanya. Puasa juga tidak batal karena meneteskan obat pada hidungnya atau meletakkan obat pada bagian tubuh yang luka, sekalipun ia merasakan rasa obat itu di tenggorokannya. Sebab hal itu tidak bisa dikatakan sebagaimana makan dan minum atau sesuatu yang semakna dengan keduanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah Haqiqatus Shiyam mengatakan, kami mengetahui bahwa di dalam kitab dan sunnah tidak ada sesuatu yang menunjukkan batalnya puasa oleh sebab-sebab seperti ini. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa ini semua tidak bisa membatalkan puasa. Beliau selanjutnya mengatakan, puasa merupakan bagian dari ajaran agama kaum muslimin yang perlu dimengerti oleh kalangan khusus atau orang alim maupun awam. Jika hal-hal seperti termasuk bagian yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dalam puasa dan menyebabkan rusaknya puasa seseorang, maka sudah tentu hal ini wajib dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata tidak. Seandainya hal itu disebutkan dalam hadis, maka para sahabat radhiyallahu anhum tentu mengetahui dan kemudian menyampaikannya kepada umat sebagaimana mereka telah menyampaikan seluruh syariat lainnya. Mengingat bahwa tidak ada seorang ulama pun yang membawakan riwayat mengenai hal itu dari Nabi SAW, baik melalui hadis yang sahih atau dhaif atau musnad atau mursal, maka dapat diketahui bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan hal itu sama sekali. Hadis yang diriwayatkan mengenai pemakaian celah, yaitu bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, hendaklah orang yang berpuasa itu berhati-hati dalam mengenakan celak. Adapun hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab As-Sunan, dan tidak ada perawi lain yang meriwayatkannya. Abu Dawud sendiri mengatakan, Yahya bin Ma'in berkata kepadaku bahwa hadis ini munkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hukum-hukum yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk diketahui sudah tentu harus dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan secara umum dan juga mesti diriwayatkan oleh umat Islam atau para ulama hadis. Jika hal ini tidak ada, maka dapat diketahui bahwa ini bukan merupakan bagian dari agama beliau SAW. Demikianlah penjelasan yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang merupakan pendapat yang sangat kuat yang didasarkan pada hujah-hujah yang jelas serta kaidah-kaidah yang tetap. Merasakan makanan tidak membatalkan puasa asalkan tidak menelannya. Demikian juga mencium parfum atau wangian yang dibakar. Namun demikian jangan sampai menyedot asap dupa karena hal itu merupakan bagian-bagian tertentu yang barangkali bisa sampai ke dalam lambung. Demikian juga berkumur dan beristinsyak, yakni menghirup air dengan hidung lalu mengeluarkannya lagi. Tidak bisa membatalkan puasa, akan tetapi jangan sampai berlebihan dalam hal itu, karena bisa jadi air itu bisa masuk ke dalam lambung. Diriwayatkan dari Laqit bin Sobaroh radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah wudu, bersihkanlah sela-sela jemari, serta bersungguhlah dalam beristinsyak, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai serta disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Menggunakan siwak juga tidak membatalkan puasa, bahkan ia merupakan sunnah jika dilakukan pada siang hari dan sore hari. Nabi SAW bersabda, kalau saja aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, sungguh akan aku suruh mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak mengerjakan sholat. Hadis riwayat Al-Jamaah. Hadis ini bersifat umum yang berlaku bagi orang yang berpuasa kapanpun hal itu dilakukan. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata,
Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali sehingga aku tidak bisa menghitungnya, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terus bersiwak sekalipun ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmizi. Namun, tidak seyogianya orang yang berpuasa itu membersihkan giginya dengan menggunakan pasta gigi, karena pasta gigi itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan dikhawatirkan bisa merembes bersama ludahnya ke dalam perut, sedangkan siwak tidak demikian. Orang yang berpuasa juga boleh melakukan sesuatu yang bisa meringankannya dari panas dan dahaga, seperti mengompres dengan air dan semisalnya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Abu Dawud dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka berkata, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Urj, nama suatu tempat, sedang menuangkan air di atas kepala beliau, padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa untuk mengurangi rasa haus atau panas. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga pernah membasahi bajunya lalu diletakkan di badannya, dan ketika itu ia sedang berpuasa. Sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu memiliki sebuah batu besar yang berlubang seperti kawah. Jika ia merasakan panas sekalipun ia sedang berpuasa, maka ia masuk ke dalamnya, sehingga seakan, wallahu alam, ia terisi penuh oleh air. Hasan berkata, orang yang sedang berpuasa dibolehkan berkumur dan mengompres. Asar ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya secara mu'allaq. Marilah kita memahami agama Allah agar kita bisa beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan hujah. Sungguh tidak sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Ya Allah, pahamkan kami mengenai ajaran agama kami dan berikan kami petunjuk dan kemampuan untuk mengamalkannya. Teguhkanlah kami di atasnya, matikan kami dalam keadaan beriman dan gabungkan kami kepada orang-orang yang soleh. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai pemberi rahmat yang terbaik. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.